Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto. Ini video yang kedua terkait dengan data flow diagram. Jadi kalau tadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konteks diagram. Nah, sekarang setelah kita membuat konteks diagram, langkah berikutnya adalah kita akan membuat data flow diagram untuk level detailnya. Ya. Ingat tadi di video sebelumnya saya mengatakan bahwa konteks diagram ini level ringkas, ya, summary level. Maka untuk level detailnya kita akan membuat data flow diagram tingkat 0, tingkat 1, dan seterusnya. Nah, sebelum kita membuat DFD yang level detail, maka yang perlu kita pahami adalah sebaiknya kita tahu dulu sistemnya itu, sistem yang digunakan di perusahaan itu secara rinci cara bekerjanya bagaimana, sehingga nanti kita tidak salah dalam membuat data flow diagram. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui detail aktivitas dalam sistem itu? Salah satu caranya bisa menggunakan dokumen naratif seperti ini. Jadi ini contoh naratif description dari proses penggajian di perusahaan SNS. Nah, kalau kita amati dari naratif description atau narasi ini kan ada sekian banyak paragraf ya. Nanti yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil dari dokumen naratif ini ada berapa aktivitas inti yang menggambarkan secara rinci proses sistem penggajian dari perusahaan SNS tersebut. Maka ya kita harus membaca naratif description ini secara detail, secara cermat gitu ya, agar tidak ada aktivitas yang terlewatkan ya. Bahayanya adalah kalau nanti ada aktivitas inti yang terlewatkan, tidak kita gambarkan dalam data flow diagram, ya berarti pendokumentasian kita menjadi kurang lengkap, dan itu nanti malah tidak bisa merepresentasikan sistem yang benar-benar dipakai oleh perusahaan tersebut. Nah, maka setelah dibaca secara detail, ya, ternyata kita bisa meringkas menjadi seperti ini. Bahwa dari naratif description itu ada 5 proses, 5 aktivitas pemrosesan penggajian yang dilakukan oleh perusahaan SNS. Nah, 5 proses inilah yang nanti akan kita gambarkan secara rinci pada DFD tingkat detail, ya, pada DFD level. Aktivitas yang pertama adalah updating employee or payroll master file. Updating employee payroll master file ini ada di paragraf yang pertama. Jadi di paragraf pertama itu ceritanya adalah ketika ada karyawan yang baru direkrut, maka karyawan harus mengisi formulir karyawan baru. Kemudian ketika ada perubahan data karyawan, maka harus ada formulir employee change ya, employee change form itu. Itu aktivitas yang pertama. Ya, memperbarui master file karyawan. Kemudian aktivitas yang kedua adalah handling employee compensation. Ini konteksnya kita bisa mengatakan membayar karyawan, ya, menggaji karyawan. Kemudian aktivitas yang ketiga, generating management reports. Ya. Setelah memproses pembayaran gaji, maka kita harus menyiapkan laporan untuk manajemen. Kemudian aktivitas inti yang keempat adalah membayar pajak, paying taxes. Kemudian aktivitas yang kelima adalah post entries to general ledger, ya. Memposting aktivitas pembayaran gaji itu ke general ledger. Nah, kalau kita sudah mempunyai aktivitas-aktivitas inti ini, maka aktivitas inti ini bisa menjadi panduan kita dalam menentukan ketika membuat diagram level, yang namanya proses itu nanti akan ada berapa.
akan ada apa saja, kan gitu. Ya, jadi kalau kita sudah memahami naratif description-nya, dokumen narasinya tadi, kita buat ringkasan dalam bentuk seperti ini, ternyata kita menemukan ada 5 aktivitas pemrosesan penggajian, maka ini harapannya ini bisa memudahkan kita dalam menggambar DFD level 0 dan kawan-kawan. Nah, kemudian cara berikutnya untuk semakin memudahkan kita dalam menggambar data flow diagram, kita bisa membuat tabel ini, aktivitas dan aliran datanya. Jadi 5 aktivitas itu tadi sudah ketemu, ya aktivitas intinya sudah ketemu. Kemudian kita list, kita buatkan daftar aktivitasnya. Nah, setiap aktivitas itu nanti akan kita tentukan juga data inputnya apa, data outputnya apa. Jadi kita buat daftarnya dulu. Sehingga kalau sudah punya daftarnya, maka nanti proses pembuatan DFD akan jauh lebih mudah karena kita tahu data apa, berasal dari mana, masuk kemana. Maka misalnya aktivitas yang pertama, memperbarui file master karyawan atau penggajian. Maka data inputnya ada 2, yaitu formulir karyawan baru untuk karyawan yang baru saja direkrut, kemudian formulir perubahan karyawan, perubahan data karyawan. Kalau ada perubahan data dari karyawan yang sudah direkrut oleh perusahaan. Nanti outputnya adalah file karyawan atau penggajian yang sudah terupdate. Misalnya seperti itu. Kemudian aktivitas yang kedua membayar karyawan. Misalnya inputnya adalah time cards, ya, kartu waktu tadi yang menunjukkan berapa lama karyawan itu bekerja. Kemudian ada employee file dan tax rates-nya atau rasio atau persentase pajak ya, yang terkait dengan penggajian. Kemudian nanti outputnya ada beberapa, misalnya cek untuk karyawan, kemudian daftar gaji, payroll register, kemudian cek penggajian yang nanti untuk ke bank, dan yang lainnya. Jadi kita bisa menggunakan teknik ini juga dalam membuat DFD, yaitu kita buatkan tabel yang isinya adalah data input dan data output yang nanti akan dibutuhkan itu apa saja. Nah, maka diagram levelnya akan jadi seperti ini. Tadi kita sudah mendaftar, melist 5 aktivitas proses penggajian. Dimulai dari update payroll file, kemudian aktivitas kedua adalah membayar gaji karyawan, aktivitas yang ketiga menyiapkan laporan manajerial, aktivitas keempat membayar pajak, aktivitas kelima mengupdate general ledger. Nah, 5 aktivitas yang sudah kita ringkas tadi dari naratif dokumen, itulah yang akan menjadi 5 proses dalam sistem penggajian dengan urutan yang sama. Maka urutannya di DFD level 0 ini adalah 1.0 itu update employee or payroll file, 2.0 pay employees, 3.0 prepare reports, 4.0 pay taxes, 5.0 update general ledger. Nah, terus yang tabel ini, ya, tabel ini nanti akan berdampak pada sumber data, tujuan dan aliran datanya. Maka misalnya di sini, update employee payroll file itu inputnya adalah new employee form dan employee change form. Maka kita bisa menggambarkan new employee form dan employee change form. Ini didapat dari mana? Oh, ini berasal dari human resources. Kenapa? Karena yang punya formulir 2 ini hanya Departemen Sumber Daya Manusia. Urusan mereka lah yang terkait dengan perekrutan karyawan, pengubahan data karyawan, dan lain sebagainya. Nah, kalau diamati, ini akan konsisten dengan konteks diagramnya. Yang tadi kita bahas di video yang pertama di sini. Human resources akan akan memberikan input untuk sistem, yaitu new employee form dan employee change form. Sama di sini. Ya. Konsisten. Jadi antara konteks diagram dengan diagram levelnya harus konsisten. Jangan sampai nanti ada perbedaan antara konteks diagram dengan diagram levelnya, malah jadi nggak nyambung nanti kan gitu. Oke, setelah dari 2 formulir ini, dari 2 input ini, maka ada proses yang pertama yaitu mengupdate file karyawan atau penggajian, maka outputnya adalah updated employee file. Nah, karena updated file itu berkaitan dengan storage, maka kita buat outputnya ini sebenarnya. Jadi
data karyawan yang terupdate itu maksudnya adalah akan memperbarui data storage-nya untuk master data karyawan atau penggajian. Nah, ini ingat, karena ini berkaitan dengan data storage, maka panahnya bolak-balik. Kenapa? Karena kalau nanti ada karyawan baru lagi, ya ini diupdate lagi. Ada karyawan yang statusnya berubah, ya diupdate lagi. Oke, itu proses yang pertama. Kemudian proses yang kedua adalah membayar gaji. Membayar gaji itu inputnya adalah time cards yang pertama. Kartu waktu tadi itu. Time cards didapat dari mana? Oh, time cards itu asalnya dari various department. Kenapa? Karena dalam departemen-departemen yang ada di perusahaan itulah yang bisa mempunyai data karyawan-karyawan di masing-masing departemen itu bekerjanya berapa lama. Ini juga konsisten dengan konteks diagramnya. Kalau kita lihat di sini. Time cards sebagai input. Meskipun di proses yang berbeda itu enggak masalah, tetapi secara konsep tetap konsisten dengan konteks diagram, ya kan gitu ya. Ini sumber, ini input, dan input. Loh Pak, tapi kok masuknya aktivitas yang berbeda? Ya, meskipun aktivitasnya berbeda, yang pertama ini masuk ke aktivitas 1.0, yang kedua ini masuk aktivitas 2.0, tetapi kan baik aktivitas 1.0 maupun aktivitas 2.0 itu tetap menggambarkan sistem penggajian. Maksudnya seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kemudian input lainnya adalah employee or payroll file untuk aktivitas yang kedua. Maka ini kita kaitkan dengan proses yang kedua ya. Nih. Kenapa? Karena nanti kalau membayar gaji karyawan berarti kan di sini juga akan diupdate datanya kan gitu. Ya, akan menggunakan data ini sebagai dasar penggajian karyawan. Oke, kemudian outputnya dari aktivitas yang kedua, outputnya adalah employee check misalnya. Ada keluaran data, ada informasi tentang employee checks. Jadi ketika sudah membayar gaji, maka karyawan akan diberi informasi tentang cek ini. Ya, maka ini akan masuk ke employee. Ini juga konsisten dengan konteks diagramnya. Kalau kita lihat kembali, output dari sistem penggajian adalah salah satunya employee checks yang akan menuju ke employees. Kemudian payroll check ini nanti kaitannya dengan bank. Kemudian pengeluaran voucher pengeluaran kas nanti kaitannya dengan aktivitas pelaporan keuangan. Itu aktivitas yang kedua. Kemudian aktivitas yang ketiga menyiapkan laporan untuk manajerial. Maka inputnya adalah file employee atau payroll, outputnya report. Inputnya adalah ini. Kalau ini panahnya cukup satu arah, tidak masalah karena ketika menyiapkan laporan kan kita hanya memanggil data yang sudah terupdate terakhir. Ya. Kemudian kita panggil untuk membuat laporan. Jadi memang kalau urusannya dengan data storage itu pada umumnya panahnya dua arah. Karena data disimpan, diproses, kemudian nanti disimpan lagi. Tetapi kalau konteksnya pembuatan laporan, panahnya cukup searah karena dari data yang sudah terupdate terakhir, itulah yang akan kita jadikan dasar sebagai pembuatan laporan. Oke, prepare report, aktivitas ketiga, outputnya adalah laporan penggajian. Ini nanti akan disampaikan kepada manajemen. Ya, bulan ini sudah menggaji karyawan berapa, dengan nominal berapa, dan seterusnya. Kemudian aktivitas yang keempat, kalau pembayaran gaji berarti ada pajak, maka pay taxes. Inputnya adalah tetap sama seperti yang lainnya, employee or payroll file, karena nanti pajak diupdate di situ juga. Outputnya tax report, tax payment. Maka di sini kita lihatnya. Aktivitas keempat pembayaran pajak, inputnya ini, storage employee payroll file. Kemudian nanti untuk report itu ke kantor pajak, maka ini outputnya, tax report, laporan perpajakan. Kemudian ada
ada output yang harus masuk ke proses yang satunya lagi, yaitu payroll tax disbursement voucher atau voucher pengeluaran kas untuk pembayaran pajak. Nah, kenapa ini masuk ke proses berikutnya? Karena ini terkait dengan update general ledger, ya. Sehingga seluruh transaksi terkait dengan pembayaran gaji itu kita update semuanya ke general ledger kita. Maka aktivitas yang kelima adalah update general ledger. Inputnya apa? Payroll tax disbursement voucher, payroll cash disbursement voucher. Yang tax masuk dari proses 4.0, yang pengeluaran kas untuk penggajian masuk dari 2.0. Diolah, maka nanti hasilnya adalah general ledger yang sudah terupdate. Bentuknya data storage. Panahnya bolak-balik karena nanti ketika ada pembayaran gaji diupdate lagi dan seterusnya. Nah, ini cara paling sederhana untuk menggambarkan DFD level 0. Nah, ini disebut level 0, maka angka belakangnya 0 semua. 1.0, 2.0, 3.0, dan seterusnya. Loh, Pak, ini sepertinya ada proses yang belum terekam dalam DFD level 0. Ya. Contohnya apa? Contohnya tadi di sini ada input text rate table, tapi di level 0 kan nggak ada. Apakah tidak dipakai? Nah, ternyata tetap harus kita pakai text rate table, tapi kan tidak masuk di level 0. Ya, karena tidak mungkin dipaksakan mau dimasukkan di mana kan gitu. Kalau dipaksakan nanti malah mengganggu DFD level 0 secara keseluruhan. Lalu solusinya apa? Solusinya kalau masih ada aliran data yang belum masuk, ada kemungkinan itu adalah bagian detail dari salah satu proses level 0. Nah, kalau masih ada kasus seperti ini, masih ada proses lain yang harus dibuat DFD, tapi sudah tidak bisa dimasukkan dalam level 0 karena kurang detail, karena terlalu detail, maka harus dibuatkan level berikutnya. Jangan diabaikan. Kalau diabaikan itu kan rasanya sakit gitu ya. Maka sama seperti itu. Ya, maka kita buatkan level berikutnya. Maka di sini muncullah level 1. Level 1-nya di dalam konteks ini, dalam kejadiannya SNS ini hanya untuk aktivitas 2.0. Kenapa? Karena 2.0 itu pembayaran gaji kan masih terlalu umum nih, belum detail. Bayar gajinya gimana sih? Nah kan gitu pertanyaannya. Maka dibuatlah aktivitas DFD detail berikutnya. Muncullah 2.1 dan 2.2. Ini untuk membantu melengkapi pembacaan kita, pendokumentasian sistem penggajian yang kita analisa terhadap PT SNS. Maka 2.1 itu proses pembayaran gajinya, proses penggajiannya. Ini juga harus konsisten dengan 2.0 ya. Kemudian ada 2.2 mempersiapkan pengeluaran kasnya. Nah, ini kalau kita lihat ini konsisten. 2.1 memproses penggajian itu kan outputnya adalah cek untuk karyawan. Ya, ini di sini juga sudah ada employee check. Kemudian di sini ada payroll check. Ternyata secara detail cara mempersiapkan payroll check itu ada proses lainnya, di mana ini tidak muncul di 2.0. Karena kalau ini mau dipaksakan jadi 2.0 bercabang itu kan jadi sulit. Ya, karena satu lingkaran hanya bisa untuk satu proses. Jadi ini cara membuat levelnya. Pak, berapa level idealnya? Tergantung kondisi perusahaan, tetapi biasanya rata-rata level 1, level 2 sudah selesai. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan ada perlu bikin level 3, tetapi yang perlu menjadi catatan adalah kalau levelnya semakin banyak malah berarti sistemnya semakin rumit kan gitu ya. Tetapi memang kadang level 0 itu belum bisa menjawab secara detail, maka tadi terkait dengan konsep di video yang pertama, subdividing DFD, perlu kita buatkan level-level berikutnya. Nah, kalau ini level 1, maka angkanya berubah. Kalau level 0 tadi kan 1.0, 2.0, dan seterusnya. Nah, kalau ini level 1 untuk proses 2.0, maka angkanya jadi 2.1, 2.2, dan seterusnya. Tetapi ingat, harus tetap konsisten dengan atasnya. Nah, itu
cara membuat data flow diagram. Nah, maka kemudian terakhir untuk video ini terkait dengan DFD adalah ada panduan yang harus kita ikuti terkait dengan pembuatan data flow diagram. Yang pertama jelas understand the system. Kita harus memahami dulu yang tadi saya sampaikan di awal ya. Kita harus memahami dulu sistem di perusahaan itu seperti apa sebelum kita menggambarkan DFD atau teknik lainnya. Bagaimana caranya di Romney and Steinberg mengatakan develop this understanding by observing organizations' data flows, observing and interviewing those who use and process the data, or having them complete a questionnaire. And then by reading a narrative description and or by walking through system transactions. Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memahami sistem. Yang pertama adalah kita mengobservasi dan mewawancarai para pengguna yang ada di perusahaan itu, yang ada di company itu. Kemudian mereka diminta untuk melengkapi kuesioner. Jadi kita bikin kuesioner terkait dengan sistem penggajian misalnya. Atau bisa juga dengan membaca narrative description seperti yang tadi saya contohkan. Ada sekian paragraf yang secara detail menggambarkan sistem yang dipakai di perusahaan, kemudian kita petakan aktivitas intinya apa saja. Atau cara yang ketiga, walking through system transaction, itu maksudnya adalah ketika ada transaksi, kita melihat alurnya bagaimana data yang digunakan dalam transaksi-transaksi tersebut. Intinya ada berbagai macam cara untuk memahami sistem. Itu menjadi syarat pertama. Kita harus paham dulu sistemnya seperti apa. Karena kalau kita nggak paham ya berarti nanti kita akan kacau dalam menggambarkan pendokumentasian sistemnya. Yang kedua, ignore certain aspects of the system. A DFD is a diagram of the origins, flow, transformation, storage, and destination of data. Only very important error paths are included, and important error paths are ignored. Determining how system starts and stops is not shown. Jadi abaikan aspek-aspek tertentu dari sistem. Contoh misalnya kalau di flowchart kan kita ada start and stop gitu ya. Nah kalau di DFD itu nggak ada start and stop. Ya data itu berasal dari mana, berakhir di mana, hanya itu. Tidak ada urutan mulai dan selesai. Kemudian yang ketiga, determine system boundaries. Determine what to include and exclude. Include all relevant data elements because excluded items will not be considered during system development. Nah, batasan sistem ini menjadi konsep yang sangat penting. Artinya kita harus memahami kalau kita misalkan mau membuat DFD untuk penggajian, batasan sistem penggajian itu apa saja? Hal-hal apa saja yang nantinya tidak akan kita masukkan dalam DFD itu. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena nanti ketika pengembangan sistem, maka analis dan sistem developernya akan melihat mana saja sih hal yang perlu dikembangkan dalam sistem tersebut, mana yang tidak. Ini menjadi tidak kalah penting. Nah, kemudian terkait dengan batasan sistem, itu yang akan menjadi dasar mengapa perlu kita membuat konteks diagram. Develop a context diagram. Tadi saya mengatakan kalau kita membuat diagram konteks itu kan summary level ringkasan. Itu akan menjadi batasan kita, nanti DFD-nya akan seperti apa. Jadi nomor 3 dan 4 ini nyambung. A context diagram depicts system boundaries. Konteks diagram itu menggambarkan batasan sistem sebenarnya. Maka tadi kalau kita amati kan ketika kita membuat konteks diagram, ya, misalnya sumber datanya itu hanya ada 2, various department dan human resources. Kemudian nanti tujuan datanya itu ada bermacam-macam. Ada manajemen, ada employee, ada agen pemerintah, ada general ledger, ada bank misalnya. Nah ini batasannya. Artinya kalau nanti bikin DFD level ya jangan nambahi yang lain. Tiba-tiba kita tambahkan customer lah, ini kan nggak nyambung gitu. Jadi kenapa saya mengatakan pembuatan konteks diagram itu menjadi penting, karena dia level summary, di mana dalam konteks diagram ini kita sekaligus sebenarnya menentukan batasan sistemnya. Apa saja yang akan kita gambarkan dalam sistem penggajian. Kemudian nomor 5, guidelines kelima, identify data flow.
Identify all data flow entering or leaving the system, including where the data originate and their final destination. Ini yang juga tadi saya katakan di awal, kalau bikin data flow diagram itu harus jelas data ini berasalnya dari mana, tujuannya kemana. Ini yang menjadi penting juga. Kemudian yang keenam, group data flow. A data flow can consist of one or more pieces of datum. Jadi data itu jamak, datum itu tunggal ya. Data elements that always flow together should be grouped together and shown as one data flow until they are separated. If the data do not always flow together, show them as separate data flow. Jadi kalau memang ada data yang masuk ke sistem itu barengan, ya, sekelompok data nih, barengan masuk ke dalam sistem, jadikan satu dulu. Kemudian nanti ketika keluar dari sistem, dia udah terpecah menjadi masing-masing data, itu tidak masalah. Kemudian yang ketujuh, identify transformation processes. Place a circle wherever work is required to transform one data flow into another. All transformation processes should have one or more incoming and outgoing data flow. Jadi ini nomor 7 ini intinya adalah kita harus mencantumkan adanya proses ya yang lambangnya lingkaran tadi itu. Dan yang menjadi data input bisa satu bisa lebih, nanti data output juga yang nanti outputnya juga bisa satu bisa lebih. Nomor 8, group transformation process, ini sebenarnya sama konteksnya dengan yang nomor 6. Jadi ketika ada proses yang akan terjadi dalam waktu yang sama misalnya, atau proses itu terjadi di tempat yang sama, ya dikelompokkan jadi satu. Kemudian nomor 9, identify all files or data stores. Ini untuk mengingatkan kita bahwa kita juga harus mengidentifikasi semua penyimpanan data yang terlibat dalam DFD tersebut. Identify its temporary or permanent data repository and identify its data flow into and out of it. Jadi kita harus mengidentifikasi data yang masuk atau keluar dari data stores, dari penyimpanan data atau dari database itu apa saja. Kemudian identify all data sources and destinations. Identifikasi semua sumber dan tujuan data, ini basic ya. Yang lambangnya persegi tadi. Kemudian name all DFD elements. Berikan nama pada semua elemen DFD agar teknik pendokumentasian sistem berdasarkan model DFD itu bisa mudah dipahami dengan baik oleh para pengguna. Jadi harus diberi nama semuanya. Except for data flows into or out of data stores, data elements should be given unique and descriptive names representing what is known about them. Jadi tadi kalau diamati kan untuk beberapa data yang masuk atau keluar dari data store ini kan kadang nggak ada namanya ya. Memang itu enggak masalah. Tetapi yang perlu diberi nama, yang wajib diberi nama itu adalah yang seperti ini. Dari sumber ke proses atau dari proses ke tujuan. Tapi kalau dari data store itu memang tidak masalah kalau tidak diberi nama. Nah, kemudian di sini yang tidak kalah pentingnya, choose active and descriptive name. Jadi ketika memberikan nama yang konteksnya adalah penamaan secara aktif dan deskriptif. Contoh misalnya update inventory itu lebih baik daripada hanya memberikan nama update proses. Ya, karena kan proses apa jadi nggak jelas. Dan kalau untuk proses yang lingkaran itu namanya harus berupa verbs atau kata kerja, update, edit, prepare, reconcile, dan seterusnya. Tapi harus jelas belakangnya apa. Ya, update inventory, update data karyawan, dan seterusnya. Jangan hanya update proses atau update data gitu aja. Itu jadi samar nanti ya, mau membahas apa sebenarnya. Kemudian yang ke-12, subdivide the DFD. Ya, jadi seperti yang tadi kita bahas, kalau memang DFD-nya itu membutuhkan level-level berikutnya, ya silahkan dibagi lagi DFD-nya menjadi level tertentu. Jangan dipaksakan selesai di level 0, karena nanti malah akan menjadi sulit dipahami. Decompose the context diagram into high level process.
Kemudian nomor 13, give each process a sequential number. Ini yang tadi saya contohkan. Ya, jadi setiap proses harus diberi nomor urut 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga yang baca itu tahu proses yang pertama apa, proses berikutnya apa, proses yang terakhir apa. Jangan hanya menulis update payroll file, pay employees tanpa ada nomor. Jadi nggak jelas nanti yang mana aktivitas yang duluan dikerjakan. Ya, jadi untuk proses silahkan diberikan nomor urut. Nah, ini sequential number, ya nomor urut. Kemudian refine the DFD, work through data flow several times. Ya, jadi kalau sudah menggambar DFD secara lengkap, dicek lagi, jangan langsung puas dengan hasilnya. Dicek lagi berkali-kali apakah mungkin ada yang terlewat atau ada yang salah dan seterusnya. Kalau sudah fix baru prepare final copy. Ya. Do not allow data flow lines to cross each other. Jadi jangan pernah ada aliran data panahnya itu menyilang satu sama lain. Maka kalau kita lihat di sini kan panahnya nggak ada yang saling bertumpuk, ya kan? Maka tidak perlu dibuat panah yang saling bertumpuk satu sama lain, itu malah jadi menyulitkan. Dibuat seperti ini aja. If necessary, repeat a data store or destination. Jadi kalau misalnya ya, ternyata destinasinya bank itu ada di proses 2 dan ada di proses 4. Misalnya ya. Maka jangan sampai nanti panah dari proses 4 ini menyilang ke sana. Buat lagi aja di sini, Bang. Kemudian keluarkan. Itu enggak masalah. Itu masih lebih baik daripada dipaksakan banknya ditulis cuma 1, kemudian nanti ada panah menyilang ke sini. Ini kan jadi ganggu yang lain. Ya, maka kalau ada ini, ya, kalau memang butuh tujuan atau data store lebih dari 1 karena sama tujuan tapi beda proses, ya digambarkan lagi nggak masalah. Itu tidak akan menyalahi konteks diagram. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai DFD. Terima kasih sudah menyimak 2 video DFD ini. Setelah ini saya akan memberikan video mengenai flowchart. Ya, bagaimana menggambarkan flowchart, simbol apa yang dipakai. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.